Oke, saya langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini kita masuk ke pertemuan 9 ya, soal data mining ya. Jadi nanti selain kita ada project untuk bikin dashboard, nah di sini kita bakal belajar soal apa itu data mining gitu ya. Terus nanti ada kategori apa aja di data mining, mana yang termasuk supervised, unsupervised kayak gitu ya. Jadi selain kita bikin data warehouse, nah nanti data itu diolah kembali tuh dengan algoritma tertentu. Oke, kita masuk dulu dari definisi si data mining itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya definisi dari data mining itu banyak, tapi secara garis besar itu adalah sebenarnya sebuah proses ya, bisa menggunakan teknik statistik, matematis, atau kecerdasan buatan untuk mengekstrak atau mengidentifikasi informasi dari kumpulan data yang besar. Jadi gampangnya gitu. Jadi intinya adalah data mining itu adalah sebuah proses yang bisa menggunakan teknik statistik, ya berarti ada data di situ, populasi data, matematis berarti ada rumus di situ, nanti rumus algoritmanya seperti apa, terus ada kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi informasi yang bermanfaat atau pola dari kumpulan data yang besar, yang dimana kita bisa bilang salah satu sumber datanya adalah data warehouse yang sudah kita buat atau kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kayak gitu. Jadi secara garis besar intinya adalah seperti itu. Kata kuncinya tadi ya, ada teknik statistik, teknik matematis, kecerdasan buatan gitu. Nah, itu nanti bakal dikategorikan masing-masing tuh pendekatannya. Nah, terus pengguna data mining biasanya siapa? Ya biasanya adalah end user ya, orang yang membutuhkan informasi kayak gitu. Terus biasanya data mining dalam bentuk client server atau arsitektur berbasis web gitu ya. Nah, terus biasanya ini adalah bersifat user friendly supaya bisa dipahami oleh pengguna kayak gitu. Karena memang tujuannya adalah dari data mining ini user bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi sebenarnya di data mining itu ya ada beberapa hal yang terkait seperti yang tadi kita bilang ya di awal, ada statistik di sini gitu ya. Terus ada kecerdasan buatan juga, MIS-nya juga gitu. Ada matematika modeling, ada database, ada machine learning, ada pattern recognition. Nah, jadi semua ini bisa sangat berperan terhadap proses dari si data mining itu sendiri. Nah, detailnya seperti apa? Nanti kita bahas. Oke. Yang pertama biasanya data bersumber dari database yang sangat besar ya. Tadi kembali lagi berisi data dari beberapa tahun. Nah, tapi dalam banyak kasus data itu dibersihkan dulu sebelum dijadikan sebagai data warehouse. Nah, biasanya kalau itu diproses ETL gitu ya. Terus kalau misalnya nanti ada proses algoritmanya, ada namanya pre-processing. Intinya adalah data kotornya atau data dari transaksionalnya dibersihkan dulu supaya masuk ke data warehouse. Nanti dari data warehouse itu baru dijadikan dasar untuk di mining supaya informasinya sesuai kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini masih teori ya. Jadi di sini masih karakteristik secara umumnya aja. Nanti bisa dibaca. Saya langsung fokus ke bagian yang terkait erat dengan data mining itu sendiri. Oke, saya lanjut yang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya, tipe data itu dibagi jadi dua garis besar yang bakal kita mining. Jadi kan sebelum kita mining data, kita harus tahu dulu tuh, data kita itu masuknya terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, kenapa kita harus tahu itu? Karena itu berpengaruh bagaimana cara kita cleansing data tersebut sebelum di mining informasinya. Oke, nah kalau misalnya saya tanya, data yang kita simpan di SQL Server, MySQL, Oracle Database itu termasuk data
terstruktur atau data tidak struktur menurut teman-teman di sini? Pak. Sorry, suaranya putus-putus nih di saya. Data apa itu termasuknya? Data terstruktur ya. Oke. Ya, jadi yang database RDBMS seperti yang sering kita pakai di perkuliahan, di pekerjaan kalian mungkin ya, yang ada row, ada kolom, ada table, ada database, itu masuknya ke tipe data yang terstruktur. Nah, kalau yang tidak terstruktur seperti apa? Biasanya datanya bentuknya ada yang teks, ada yang multimedia mungkin, image, XML, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, nanti dari data-data itu pasti proses pembersihannya beda ya. Karena kan kalau misalnya terstruktur kan gampang ya. Kita mau ambil informasi apa yang mau kita standarkan, dia prosesnya by query juga bisa. Nah, kalau misalnya tidak terstruktur, kan kita harus tahu ya data itu dalam bentuk apa? Apakah hanya teks biasa, apakah ada gambarnya? Nah, itu kan polanya beda-beda tuh. Makanya pendekatan untuk membersihkan datanya juga beda-beda di situ. Nah, kalau kita bahas lebih detail lagi di sini, ya, biasanya yang tadi ya kita ngomongin dari terstruktur dulu, ada data kategoris, biasanya itu ada mewakili label dari beberapa kelas yang digunakan. Misalnya kayak jenis kelamin, agama, kelompok, kan itu label ya. Ada kalau di mahasiswa ada NIM, ada nama, jurusan, kayak gitu. Nah, terus juga ada data nominal gitu ya, atau biasanya ini berisi pemberian kode sederhana yang ditetapkan ke objek tertentu pada sebuah label. Kayak misalnya di situ ada status pernikahan, nah di situ ada lajang, menikah gitu. Nanti di database-nya bisa jadi isinya untuk yang lajang 1, 2, 3, dan seterusnya. Biasanya untuk yang data nominal ini pendekatannya saya pribadi ya lebih mengarahkan ke dalam bentuk enum objek. Kalau kalian pernah lihat di database itu ada di table itu ada tipe datanya itu enum. Jadi yang tipenya konstan misalnya angka 1 untuk value-nya apa, angka 2 untuk value apa kayak gitu. Nah, terus juga ada data ordinal gitu ya. Jadi ada kode yang diberikan ke objek sebagai label. Jadi ada urutan peringkatnya. Jadi kayak ada skalanya kalau ordinal tuh. Rendah, sedang, tinggi. Kalau kita ngomongin di nanti data tidak struktur itu ada kayak misalnya skala Likert 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Nah, jadi kita harus kenali dulu pengelompokannya seperti ini. Oke, terus ada data numerik ya, seperti biasa kita udah tahu isinya adalah bentuknya angka gitu ya. Terus ada interval, data interval, jadi ada skalanya. Di situ contohnya adalah data suhu gitu kan. Terus ada rasio. Oke. Nah, setelah kita paham itu tadi, nanti pasti dia bakal berpengaruh sama bagaimana cara kita memprosesnya kan ya. Oke, nah berikutnya kita masuk ke pemahaman tipe data. Nah, pemahaman tipe data ini penting. Kenapa? Karena beberapa metode data mining bersifat khusus terhadap tipe data yang dapat ditangani. Nah, maksudnya apa sih kalimat yang pertama ini gitu ya? Jadi gini, kalau kita kembali lagi ke sini ya. Nah, nanti data mining itu punya beberapa algoritma yang bisa kita pakai untuk membantu kita mencari informasi dari sebuah data. Misalnya, contoh nih, saya punya data penjualan. Kita ambil contoh dari yang sederhana ya, data penjualan. Di mana data penjualan itu adalah misalnya angka dari penjualannya. Nah, ada beberapa algoritma yang hanya bisa mengolah kata, dalam artian ini adalah dalam bentuk karakter. Ada juga beberapa algoritma yang dasar perhitungannya hanya menggunakan nominal. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya data kita dalam bentuk huruf atau bentuk karakter, kita harus konversi itu ke dalam angka. Makanya kenapa di sini kita harus paham ini nih. Jadi misal katakanlah ya, kita ambil dari data nominal ini, kita mau menggunakan algoritma yang inputannya itu adalah angka. Misalnya
Tapi data yang kita punya isinya adalah misalnya lajang, menikah, dan bercerai, misalnya seperti itu. Nah, berarti kan tulisan itu tidak bisa diproses tuh sama algoritmanya. Makanya kenapa kita konversi dulu ke angka 1, angka 2, dan angka 3. Begitu juga sebaliknya. Nah, maksudnya adalah seperti itu untuk yang kalimat pertama ini. Gitu. Makanya di statement kedua, tidak semua tipe data cocok digunakan pada suatu metode data mining. Jadi nanti algoritmanya banyak tuh. Nah, contohnya itu ya di sini disebutkan untuk tipe data yang bernilai numerik, kita bisa pakai metode neural network, super vector machine, dan regresi linear misalnya. Gitu. Untuk algoritma ini, dia menggunakan dasar inputan nilainya numerik. Jadi kalau misalnya tadi sekali lagi data kita tidak numerik, kita harus konversi itu dulu supaya dia bisa diolah oleh algoritma ini. Gitu. Makanya kenapa di statement terakhir, tadi seperti yang saya bilang, kita perlu merubah tipe datanya agar dapat mendukung kinerja dari si algoritma itu sendiri. Kayak gitu. Oke, sampai di sini. Saya yakin pasti ada yang bingung. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau belum kegambar sama sekali? Maksudnya seperti apa? Maaf Pak, mungkin dijelasin yang metode neural networks, support vector machine, dan regresi gitu Pak. Oke, nanti ada pembahasannya ya setelahnya ya. Di sini kita masih bahas deskripsinya. Tapi nanti ini pasti dibahas sih. Kita nanti bakal coba beberapa algoritma, bahkan sampai hitungan manualnya ya. Nanti ada sesinya sendiri. Tapi nanti pasti saya jelasin. Oke Pak. Oke, berarti kita lanjut dulu ya. Oke, nah misalnya tadi tuh setelah kita tahu beberapa algoritmanya gitu ya. Nah, kita sekarang bergeser lagi nih. Sebenarnya tujuan kita ngelakuin mining itu untuk apa sih gitu ya? Di sini ada beberapa pengelompokan tujuannya. Yang pertama untuk melakukan prediksi. Misalnya katakanlah kalau dari data penjualan tadi itu kita melakukan prediksi berapa sih penjualan kita di masa yang akan datang berdasarkan data historikal kayak gitu misalnya. Terus yang kedua ada asosiasi. Di sini berarti kita bisa mengelompokkan ya atau memilih-milih data mana yang terkait gitu. Jadi misalnya kayak jika saya membeli barang A, saya akan membeli barang B kayak gitu. Nah, itu masuknya asosiasi. Terus yang ketiga pengelompokan. Jadi misalnya dari 1.000 data kita bisa grouping. 500 data itu termasuk kategori A, 300 data itu termasuk kategori B. Nah, itu secara garis besarnya. Nanti kita ambil contoh data realnya, misalnya untuk prediksi kita pakai data apa, untuk asosiasi kita pakai data apa, supaya lebih jelas. Nah, terus berdasarkan cara di mana itu diekstraksi dari data historikal gitu ya, algoritmanya dibagi lagi menjadi 2 cara kerjanya. Ada yang supervised, ada yang unsupervised. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, tadi kan saya bilangnya di data mining ini bakal ada banyak algoritma nih, tergantung dari tipe datanya. Nah, si masing-masing algoritma itu ada yang harus kita ajarin dulu, dalam artian berarti kita harus kasih data awalnya dulu, supaya si algoritmanya ini bisa belajar. Ada yang algoritmanya tidak perlu kita kasih data awalan, dia sudah bisa belajar ketika ada inputan, sesuai dengan rumus yang dikasih ke dia. Nah, kalau misalnya algoritmanya perlu kita ajarin dulu, istilahnya gitu ya, kita kasih data bantu, itu masuknya kategorinya supervised. Gitu.
Nah, kalau misalnya algoritmanya belajar sendiri, itu masuknya ke kategori unsupervised. Nah, nanti juga algoritmanya beda-beda tuh. Mana yang algoritmanya tipenya supervised, mana yang kategorinya unsupervised. Kayak gitu. Makanya kenapa nanti ini kita bahas juga. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi kalau secara garis besar, kita bagi menjadi seperti ini. Di data mining tadi kita dikelompokin jadi 3 ya. Prediction, association, clustering, atau pengelompokan. Nah, di prediction ada 2 lagi, klasifikasi sama regression. Nah, di mana untuk prediction ini, dia learning methodnya termasuk kategori supervised. Berarti ketika kita melakukan data mining dengan tujuan untuk prediksi, klasifikasi, regression, gitu ya, kita harus mengajarkan algoritma itu untuk bisa mengolah data inputan baru dari kita. Kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa jenis algoritma yang bisa dipakai. Kayak gitu. Jadi ada ANN, SVM, genetic algorithm, gitu. Oke, mungkin saya coba cariin contoh yang ada hitungannya ya. Mungkin belum kebayang sebenarnya ini yang saya omongin apa sih gitu ya. Entah, saya coba cariin contoh yang lebih mudah deh. Oke, ini. Oke, sebentar saya coba cariin contoh yang sederhana dulu. Oke, ini aja berarti ya. Saya ambil contoh yang dari Google. Sebentar, saya buka dulu. Oke, ini. Oke, layar saya udah kelihatan? Pak. Oke ya. Nah, oke. Mungkin saya kasih gambaran sederhananya. Tapi di sini kita belum bahas hitungannya secara detail gitu ya. Oke. Nah, jadi di artikel ini itu adalah proses untuk data mining menggunakan algoritma linear regression. Cuma memang di sini kita pakai engine-nya BigQuery dari si Google. Untuk yang engine-nya ini kita bisa bikin manual, ya. Tapi intinya saya mau bahas di bagian linear regression-nya ini. Oke. Nah, jadi maksudnya di sini pertama tujuannya ya. Tadi kan kita bahas nih di sini kita mau prediksi nih, misal gitu ya. Kita mau prediksi sesuatu gitu. Nah, di artikel ini dia mau prediksi berat dari kelahiran sebuah anak. Sebuah anak ya, seorang anak, sorry. Nah, jadi di artikel ini dia mau bikin tools data mining untuk memprediksi kelahiran anak, beratnya berapa, gitu. Nah, pertama berarti goalnya ini. Dia masuk ke kategori di sini ya, terus dia pakai regression nih. Dia linear regression kan. Oke. Nah, berarti di sini kan dia kategorinya supervised ya. Oke. Nah, karena kategorinya supervised, dia harus punya data awalnya dulu. Nah, di sini dia sudah siapin nih data kelahiran dari bayi. Nah, di sini dia siapin nih data kelahiran bayi. Ada tahun lahirnya, beratnya, gitu, umur ibunya, dan sebagainya. Oke, jadi di sini dia sudah punya data nih.
Di mana kita kembalikan lagi ke prinsipnya tadi ya, kalau dia algoritmanya linear regression, dia itu hanya nerima inputan angka. Makanya kenapa di artikel ini dia hanya memilih beberapa kolom yang dijadikan dasar perhitungan. Kayak misal umur ibunya, umur menikahnya. Nah, kalau kita lihat di atas di sini, mother age itu kan ya, dia itu adalah angka, numerik juga, mother age juga numerik, seperti itu. Sampai apakah dia anaknya itu laki-laki atau perempuan. Nah, di situ dia kasih tanda juga nih. Sebentar. Nah, di sini true false itu kan artinya 1 atau 0 ya. Makanya kenapa seperti ini. Oke. Nah, nanti setelah kita tentukan apa aja yang mau dijadikan dasar untuk prediksinya, dia bikin nih algoritmanya. Bikin modelingnya. Modeling itu adalah kita mengajarkan ke algoritmanya bagaimana cara dia menghitung prediksinya berdasarkan inputan apa aja. Kayak gitu. Nah, makanya kenapa di sini dia kasih tahu inputannya itu adalah umur ibunya, umur menikahnya, kayak gitu. Sampai berat dari si bayinya yang sudah ada datanya gitu ya. Nanti ini bakal menghasilkan output ketika ada inputan record baru. Misalkan ini ada 16 record nih. Misalnya saya nambahin record ke 17 gitu ya. Nanti ke 17 kan punya datanya, lahir tahun berapa, terus apakah anaknya laki-laki atau perempuan, diperkirakan apakah umur ibunya sekian gitu. Nanti dia bisa mengeluarkan tuh beratnya kira-kira diprediksi kurang lebih sekian. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Nah, dia bikin modelnya dengan algoritmanya, habis itu tuh dievaluasi, jadi ibaratnya si algoritma ini sudah diajarkan, ini loh, contoh data yang harus dipelajari sama si algoritmanya, itu adalah berarti data ini. Nah, habis itu modelnya kita evaluasi. Ini di kasus ini adalah kita menggunakan tools dari Google ya. Kita bisa lakukan evaluasi secara manual juga. Jadi intinya banyak tools yang sudah bisa kita pakai, tapi intinya kita harus tahu dulu cara kerjanya. Kayak gitu ya. Nah, dievaluasi dulu berapa kemungkinan kesalahannya, berapa kemungkinan dia benarnya. Jadi kayak kalau di prediction itu kan ada true positif, true negatif gitu ya. Terus mean absolute error-nya berapa. Nanti ini kita bahas nih, mean absolute error itu apaan gitu ya, secara hitung-hitungannya. Nah, di sini sebenarnya dia sudah jelasin juga secara, tapi di kasus yang lagi dibahas di sini ya, misalnya mean absolute error berarti rata-rata dari prediksi ke value aktualnya. Berarti kemungkinan dia benar ke nilai aslinya adalah berapa gitu. Jadi intinya ini adalah angka statistik berdasarkan data inputan yang dikasih ke algoritmanya. Jadi anggapannya algoritma itu adalah otak dari si data mining ini. Di kasus yang kita lagi bahas ini ya. Nah, nanti setelah modelnya dievaluasi, kita dapat nih, terus menurut kita kayaknya udah cukup nih, mean absolute error-nya udah masih masuk toleransi, mean square error-nya masih masuk toleransi, misalnya kayak gitu. Berarti model kita misalnya, oh berarti udah cukup. Dia udah cukup sesuai nih algoritmanya kita ajarinya. Nah, setelah cukup sesuai, kita bisa pakai tuh. Nah, kita input di data baru misalnya, kayak gitu. Nah, nanti dari data baru itu, dia bakal keluarin hasilnya sesuai dengan yang diajarkan sama kita. Kayak gitu. Makanya kita bisa lakukan prediksi nih di sini. Kita mau prediksi data baru. Gitu. Nah, dia input nih data barunya. Nah, nanti di sini keluar nih prediksi beratnya. Kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Di sini kita belum belajar bagaimana hitungan algoritmanya ya, karena masing-masing algoritma punya rumus tersendiri. Tapi dari penjelasan ini sekilas ya, kita ngomongin sekilas dulu, sudah mulai ada bayangan belum atau masih bingung? Mulai ada bayangan, Pak.
Yang lain gimana? Udah mulai kebayang Masih juga? bingung, Pak. Oke, atau paling gampang gini. Kalian sering main Twitter nggak? Main, Pak. Main. Oke, misalnya kira-kira dari data Twitter itu informasi apa aja sih yang bisa kita ambil ketika kita hubungkan itu ke dalam perusahaan? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Misal nih, katakanlah saya bekerja di perusahaan jasa gitu ya, misalnya provider baru gitu misalnya. Nah, saya pengen tahu orang-orang itu ngomongin perusahaan saya itu seperti apa sih di Twitter? Apakah bagus, apakah jelek, atau netral, atau bagaimana? Nah, bisa nggak kita bayangin kalau misalnya Twitter itu kita bacain satu-satu? Repot nggak? Repot, Pak. Nah, repot kan? Nah, karena ada itu, berarti kan kita harus mining datanya tuh. Bagaimana caranya si tweet-tweet itu bisa kita kategorikan mana yang ngomongin soal baik, mana yang ngomongin buruk, atau bahkan mana yang bersifat netral. Nah, jadi kalau misalnya saya kasih simulasi seperti ini, saya coba buka Excel ya. Layar saya udah ke-share semua kan ya? Takutnya nanti saya ngobrol, saya nggak share layar. Udah, Pak. Oke ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita kan nggak bisa kontrol ya isi tweet itu apa ya. Misalnya katakanlah, ini sembarang deh. Misalnya ini, produk A bagus, produk A murah tapi bagus misalnya. Produk B lebih bagus dari produk A. Dan seterusnya gitu ya. Misalnya produk B jelek nih. Nah, gitu. Oke, ini hanya sampel ya. Nah, misalnya kalian diminta untuk mendapatkan informasi dari hal seperti ini. Di mana Twitter itu kan isinya random ya. Nah, kalau kita mengacu ke contoh simpel tadi, misalnya katakanlah kita mau memprediksi atau kita mau mengklasifikasi, kita mau mengklasifikasi nih, mana yang ngomongin positif, mana yang ngomongin negatif. Nah, berarti kan pertama, kita nyiapin data ini dulu ya, di mana data itu sudah ada jawabannya. Oke? Nah, kalau algoritmanya supervised, berarti kita harus kasih tahu dulu jawabannya. Berarti untuk tweet ini, di sini kita masukin kategori. Misalnya kayak gitu. Produk A bagus, oh berarti ini kategorinya positif ngomonginnya. Ini positif, negatif, positif. Kita label ini manual dulu. Ini apa ya? Ini netral misalnya kayak gitu. Terus ini apa? Misalnya ini negatif. Ini negatif gitu. Ini juga. Misalnya kayak gitu. Oke. Nah, kita udah kasih nih contekannya, misalnya ke sistem, tapi tidak sedikit ini ya datanya ya. Berarti untuk data setnya kita udah punya nih dalam kasus yang ini. Nah, tujuannya kita ketika ada tweet-tweet baru, misalnya kayak gitu ya, kita diminta nih untuk tentuin ini tuh sebenarnya positif, negatif atau apa sih? Nah, seperti itu tujuannya. Berarti kita diminta untuk mengklasifikasi tweet ini tuh masuknya positif atau negatif. Tweet ini tuh masuknya positif atau negatif. Tujuannya apa? Kalau kita ngomongin konteksnya perusahaan gitu, misalnya PT maju mundur gitu ya. Nah, sebenarnya produk kita itu bagus atau enggak? Menurut publik. Gitu. Jadi kita bisa ambil informasi itu tuh dari tweet-tweet ini yang memang terkesan tidak bermanfaat, tapi sebenarnya kita bisa kategorikan itu. Kita bisa ambil informasi dari situ. Kayak misalnya contoh,
gampangnya kita punya produk kita bagus atau tidak. Terus kita bisa menilai seseorang menurut Twitter itu positif atau negatif, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa manfaatkan seperti ini. Cuma memang aktualnya data ini tidak bisa kita langsung proses. Karena apa? Twitter itu masuk kategori yang di sini ya. Nih, tidak terstruktur. Kalau kita lihat isi tweetnya, ada emotikonnya, ada URL-nya, bahkan ada gambarnya mungkin ya. Berarti kan kita harus pisahkan dulu tuh. Sedangkan yang kita perlu hanya teksnya aja. Nah, itu intinya nanti ada proses ETL atau pre-processing-nya. Tapi tujuannya dari sini sama nih. Kalau di artikel ini tujuannya untuk memprediksi berapa berat bayi yang lahir berikutnya dari data yang masuk. Nah, kalau di sini status tweet yang mention akun perusahaan kita itu ngomongin positif atau negatif. Kayak gitu. Jadi tujuannya ke arah situ. Sampai di sini udah mulai semakin ke gambar atau malah semakin bingung? Lumayan, Pak. Pak, izin Pak. bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalkan yang di tweet ini ada kata yang disingkat misalkan ya, Pak. Itu endingnya jadinya seperti apa ya, Pak? Oke. Kalau misalnya ada yang disingkat katanya, berarti kita harus bersihkan itu dulu di pre-processing. Apakah kata-kata itu kita kembalikan ke bentuk asalnya, atau bahkan dihilangkan, tidak dipakai sama sekali. Jadi sebenarnya dihilangkan atau tidak kembali kepada tujuannya. Apakah kita perlu kata-kata itu? Jadi misal contoh gitu ya. Misalnya apa sih? Misalnya YG gitu kan yang ya. Nah, yang itu kepake atau enggak? Terus misalnya bagus jadi BGS gitu ya. Misalnya kayak gitu. Kalau memang dirasa kita perlu ini ya, ini kan bisa dibilang sebagai kategori positif ya. Dan kita harusnya ngambil data itu kan. Nah, berarti saat tahap pembersihan data ini harus dinormalisasi ke bentuk aslinya. Jadi misalnya kalau yang awalnya ini menjadi seperti ini. Nah, gitu. Berarti harus dinormalisasi dulu. Berarti yang jadi inputannya bukan yang ini, tapi yang ini. Baru nanti ini di-labelin kategorinya. Dia masuk positif atau negatif. Jadi ada proses dulu di situ. Jadi semakin banyak dia menerima informasi, dia akan semakin bagus gitu ya, Pak? Ya, betul. Jadi kalau konsep data mining sebenarnya semakin sedikit datanya, akurasinya itu semakin diragukan sebenarnya. Gitu. Jadi ibaratnya kan gini ya. Kan di sini algoritma itu kita ajarinnya seakan-akan kita suruh belajar. Berarti kan simpelnya semakin dia sering belajar, output yang akan dihasilkan sama dia kan berarti akan semakin bagus tuh. Nah, tapi kembali lagi, bagus atau tidaknya ada term and condition-nya, kasarnya kayak gitu. Berarti berpengaruh sama dia diajarin apa nih. Misalnya dia diajarinnya banyak hal, tapi yang diajarin ke dia itu sebenarnya juga masih salah gitu loh. Nah, berarti ada tahapan penting kan di awal untuk membersihkan datanya, yang memang data itu bisa dibilang adalah data yang menurut kita sebagai yang punya data, sebagai data yang bersih. Sehingga nanti algoritmanya belajar dengan data yang sesuai, bukan data yang berantakan, misalnya kayak gitu. Sama aja kayak kita ya, kalau kita baca buku, ternyata bukunya robek gitu. Kita kan bacanya jadi susah. Atau ternyata misalnya kita bisanya bahasa Indonesia, bukunya bahasa Inggris, kan susah. Begitu juga dengan algoritma ini. Semakin bagus inputannya dia, output yang akan dihasilkan sama algoritma ini akan semakin bagus. Makanya kenapa tadi di sini ada nih, ada statistik kemungkinan dia error gitu terhadap nilai aslinya. Dia kan di sini kalau yang kasus ini prediksi ya, ada kemungkinan dia error ke prediksinya itu berapa persen gitu. Nah, nanti itu kita evaluasi terus tuh sampai sampai misalnya errornya itu cuma 0, sekian persen gitu misalnya, atau bahkan
saya toleransi errornya adalah cuma 2%. Berarti ketika akurasinya sampai 98%, berarti algoritma yang saya buat itu bagus belajarnya. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, sambil itu saya lanjut deh ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan dipotong aja. Oke, berikutnya tadi kan kita ngomongin masih prediction, klasifikasi, regression ya. Dia masuknya kategori supervised. Nah, sekali lagi, kalau kategori supervised, kita harus siapin seperti ini nih. Jadi kita kasih kunci jawabannya gitu. Seakan-akan kayak gitu ya. Jadi suruh belajar dulu, kasih kunci jawabannya, begitu ada inputan baru, nanti hasilnya apa. Kayak gitu. Nah, terus ada association, ada asosiasi gitu ya. Nah, di asosiasi ini learning methodnya unsupervised. Jadi si algoritma tidak perlu kita ajarin, nanti dia bakal ngehitung berdasarkan rumusnya sendiri. Tapi kembali lagi, rumusnya itu menghitung berdasarkan informasi apa aja. Misalnya kalau di contoh yang tadi kita bahas, ini ada beberapa inputan ya. Beberapa field yang dijadikan inputan, begitu juga dengan algoritma yang unsupervised. Gitu. Terus ada juga clustering, ada key-means, ANN, SOM gitu. Nah, jadi sebenarnya algoritmanya ini banyak sekali ya, apalagi sekarang ada C45, terus apa lagi ya intinya. Nah, terus pertanyaannya adalah, bisa nggak digabungin algoritmanya? Bisa. Jadi misal, Pak, saya mau pakai SVM plus algoritma yang lain. Bisa aja. Jadi di-combine tuh. Tujuannya apa? Bisa jadi untuk menghasilkan algoritma yang akurasinya lebih bagus. Terus pertanyaannya, apakah selalu berhasil, Pak? Tidak. Digabungkan bisa jadi algoritmanya malah semakin kacau. Ya ibaratnya kan yang awalnya cuma satu kepala nih diajarinnya, tiba-tiba dimasukin kepala baru kan. Ya bisa jadi bentrok, bisa jadi dia bagus hasilnya kayak gitu. Oke, Pak, sampai di izin bertanya, Pak. ya silakan. Ini kan ada yang namanya algoritma ya, Pak ya. Iya. Ada yang k-means gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih, Pak? Apakah itu adalah sebuah query atau hanya sebuah metode gitu, Pak? Oke. Kenapa di sini bisa banyak begitu namanya gitu? Oke, ini adalah metode sebenarnya. Jadi ibaratnya gini, saya ilustrasinya gampangnya pakai apa ya? Jadi misal katakanlah kalau kita belajar matematika nih, 1 tambah 1, 2 kan ya? Misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya saya bilang 2 dikurang 1, 1. Terus kalau misalnya 4 dikurang 2, 2 bukan? Iya betul, Pak. Nah, jadi algoritma itu adalah sebenarnya metode itu. Hasilnya bisa sama, cuma memang perhitungan di depannya itu berbeda-beda tergantung pendekatan dari si algoritmanya. Nah, nanti pengaruhnya kemana? Berarti pengaruhnya adalah bagaimana cara kita menyiapkan inputan si algoritma itu. Kayak misalnya tadi saya kasih contoh 1 tambah 1, berarti kan inputan saya itu 1 tambah 1 kan, untuk menghasilkan 2. Misalnya katakanlah itu algoritma A. Terus misalnya saya pakai algoritma B nih. Nah, algoritma B itu rumusnya bukan 1 tambah 1, tapi 4 diambil 2, hasilnya 2. Kayak gitu. Jadi lebih ke arah metode aja. Makanya dia itu nanti ada hitungannya nih untuk masing-masing si algoritma ini. Kayak gitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada Pak, lagi? saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan banyak ada algoritmanya ya. Itu harus dipakai semua atau gimana, Pak? Oke. Misalkan Kalau kayak yang di classification itu kan ada decision tree, ANN itu semuanya dipakai atau gimana? Oke. Kalau untuk algoritma tadi ya, dikembalikan lagi ke hasilnya kalian mau seperti apa. Sebenarnya penggunaan algoritma itu paling banyak ya sepengetahuan saya itu lebih ke arah 1 atau 2 yang di-combine. Tapi biasanya kalau kita melakukan penelitian,
kita itu pakai beberapa algoritma. Tapi maksudnya pakai beberapa algoritma ini adalah tujuannya bukan untuk digabungkan, tapi untuk membandingkan mana algoritma yang paling cocok untuk mengolah data kita. Jadi ibaratnya gini, kalau ibaratnya katakanlah kita anggap algoritma ini sebagai sebuah kendaraan gitu ya. Misalnya kalau kita asumsikan kayak gitu, misalnya kita punya 3 buah mobil. Nah, 3 mobil ini kita coba nih. Misalnya tujuan tujuan kita adalah kita mau cari mobil yang paling hemat secara bahan bakar, misalnya kayak gitu ya. Nah, kan misalnya pilihan kita banyak tuh. Kalau di algoritma ini berarti pilihan kita kan ada beberapa gitu ya. Nah, kita cobain tuh semua algoritmanya. Misalnya kita coba 3 algoritma. Algoritma A, bensinnya untuk jarak 10 kilometer habis 1 liter. Algoritma B untuk capai 10 kilometer habis setengah liter. Algoritma C untuk sampai 10 kilometer habis 2 liter, misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kan kita bisa tahu ya, untuk kasus kita yang mencari mana mobil yang paling irit, berarti algoritma mobil yang cocok adalah mobil yang kedua tadi kan. Nah, begitu juga dengan pemilihan algoritma. Dikembalikan lagi ke kasus yang mau kita implementasikan atau kita mining datanya. Nah, terus pertanyaannya, berarti kita harus coba semua algoritma dong, Pak? Sebenarnya nggak perlu dicoba semua, tapi kita hanya coba yang memang mendekati topik kita. Kenapa kita harus tahu itu? Karena kan nanti kita biasanya kalau kita mau mining data ini bakal ada output aplikasinya tuh, ya. Oke, sorry, saya ada yang kelewatan. Jadi, kita balik lagi ke kasus ini. Sampai di tahap ini, ya, di prediction ini, dia itu baru bikin penentuan rumusnya. Dia belum bikin aplikasinya. Kenapa belum? Kan kembali lagi nih, yang menggunakan proses ini nanti adalah end user-nya ya. Nah, berarti kan harus ada deployment-nya dari algoritma itu. Setelah algoritmanya kita rumusin, berarti kalau tadi kasusnya kita pilih beberapa algoritma, kita buat dapetin algoritma yang terbaik, nanti algoritma yang terbaik itu yang kita tempel di aplikasinya kita untuk rumusnya. Kayak gitu. Jadi nanti dia bisa menghasilkan output yang paling sesuai dengan usernya. Oke, sebentar. Saya coba cariin contoh yang lebih real ya. Data framework. Oke, nah ini. Mati ya. Bentar ya, saya coba cariin contoh yang mungkin ada datanya coba. Biar lebih real. Oke. Semoga servernya masih hidup ya. Nah, saya coba cariin contoh dulu deh.
Oke, contohnya mungkin ini belum ketemu ya. Saya coba kasih gambaran tadi deh soal pembersihan data dulu kali ya. Nah, di sini nih, mungkin agak lompat dulu. Tadi ada pertanyaan kalau misalnya datanya kotor gitu ya. Nah, ini ada contoh misalnya seperti ini. Ini ada sebuah website ya. Ini adalah punya dosen waktu saya kuliah S2. Ini ada Pak Windu. Di sini ada website Data Framework. Di sini dia ada tools untuk membersihkan data ya. Nah, jadi sebenarnya tadi ya kalau kita misalnya ngacanya ke sini, ketika inputannya ini masih kotor, misalnya seperti ini gitu ya, banyak karakter gitu ya. Nah, supaya inputannya bersih, kita harus bersihkan ini dulu nih. Nah, itu ada banyak banget kategorinya di sini. Ada stop word removal, stemming, transformation URL, normalization, word count, intinya seperti itu. Nanti ketika dia diproses, nah dia menjadi seperti ini nih. Intinya data itu harus dibersihkan, kayak gitu, sebelum dia dimasukkan ke dalam algoritmanya. Oke, nah ini kebetulan contohnya lagi nggak jalan nih. Jadi ini juga salah satu penerapannya di MyXL Care ya. Jadi ini salah satu pekerjaan teman saya juga. Jadi di sini seperti yang saya bilang, dia menggunakan prediksi ini untuk tahu tweet-tweet yang ada itu masuk kategori apa sih di XL gitu. Misalnya katakanlah apakah itu masuk masalah provider, masalah SIM card, masalah macam-macam lah, intinya kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuannya bisa di arah situ. Nah, dia dalam bentuk web nih. Jadi memang di deployment-nya dalam bentuk web. Nah, tahapan yang dilakukan sama artikel ini di sini baru sampai tahap pembentukan atau untuk mencari algoritmanya. Nah, ini related dengan pertanyaan tadi. Apakah kita harus menggunakan 3 algoritma? Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang lebih sering dipakai adalah kita coba beberapa algoritma untuk mendapatkan algoritma yang paling bagus. Nanti algoritma yang paling bagus itulah yang dimasukkan ke dalam aplikasinya. Nah, gampangnya kayak gitu. Jadi nanti ketika kita menjalankan sesuatu prediksi atau klasifikasi tadi gitu ya, di sini, dia menghasilkan result yang terbaik dari algoritma yang kita pilih. Kan kita udah coba tuh dari beberapa opsi gitu ya. Oh, yang paling baik itu algoritma A. Ya kita pakai itu. Tapi kembali lagi ya, ada disclaimer-nya. Algoritma A belum tentu bagus untuk kasus A. Algoritma B juga belum tentu bagus untuk kasus B. Intinya, penentuan algoritma itu bagus atau tidak bergantung sama topik dan inputan yang kalian berikan ke algoritmanya. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan lagi atau masih bingung yang tadi? Berarti untuk algoritma yang cocok tuh tergantung jenis datanya, Pak ya? Ya, Maksudnya betul. kayak nggak selalu decision tree itu yang bagus atau gimana gitu, Pak ya? Ya, betul. Jadi tergantung sama datanya kita, bentuk datanya, kayak gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, kita sambil lanjut ya. Nah, ini lebih ke arah penjelasannya gitu ya. Jadi kalau prediksi ya intinya kita memprediksi atau forecasting gitu ya, hasil dari data historikal. Ini sih biasanya keseringan dipakai untuk yaitu tadi pengelompokan gitu. Ketika kita mau tahu ke depan itu berdasarkan historikal perusahaan kita bakal seperti apa. Gampangnya data sales gitu ya. Misalnya kita prediksi penjualan kita ke depan bakal berapa banyak, kita harus produksi berapa banyak kira-kira kayak gitu. Nah, nanti kan dari situ user bakal lihat, oh, tahun kemarin kita produksinya bagus ya. Secara prediksi berarti kita harus produksi berapa banyak. Nah, kayak gitu. Klasifikasi itu ya yang tadi kita mengelompokkan berdasarkan data historikal, kembali lagi algoritmanya juga macam-macam, asosiasi juga. Nah, asosiasi ini yang sering kalian temuin di supermarket gitu ya. Kalau ada roti, sebelahnya ada susu, mentega, dan kawan-kawannya. Nah, itu berdasarkan algoritma ini nih. Jadi, yang sering kita ketemuin di supermarket itu,
tidak semerta-merta tiba-tiba muncul ya. Jadi memang ada data, ibaratnya kayak ada data seperti ini, mereka polain tuh. Gitu. Jadi misalnya katakanlah pembelian pertama ada roti susu, pembelian kedua roti mentega, pembelian ketiga itu. Nah, itu dipolakan, dimasukkan ke dalam algoritmanya, nanti kita dapat hasilnya. Nah, itu adalah masuk kategori asosiasi. Nah, terus ada clustering. Clustering kita ngelompokin data-data. Jadi ibaratnya kita mau tahu apa misalnya orang dengan jenis misalnya katakan introvert atau orang dengan jenis yang lain gitu misalnya. Apa dengan kepribadian yang lain. Nah, itu bisa seperti ini juga. Atau kita mau pakai data apa. Intinya banyak sih penerapan dari si algoritma ini. Nah, kalau kita ngomongin penerapannya tadi kan kita udah bahas ya secara sekilas gitu ya. Tujuan dari data mining itu ya kembali lagi untuk memecahkan masalah dari organisasi gitu ya. Kenapa? Kalau kita bisa menganalisa berdasarkan data historikal, berarti kan dasar pengambilan keputusannya sudah bukan berdasarkan intuisi lagi tuh, tapi intuisi yang didukung dengan data. Makanya kenapa disebut data mining. Makanya kenapa sekarang ada data engineer gitu kan ya, ada data scientist. Nah, orang-orang itu adalah orang yang bermain dengan hal-hal seperti ini. Jadi dia bakal belajar tuh algoritmanya seperti apa, dia pahami datanya seperti apa, kayak gitu. Nanti dia masukin ke dalam rumusnya. Nah, itu adalah orang-orang yang bermain di data, data science, data analis, data ya itu tadi. Tuh. Terus untuk CRM tadi ya, contohnya yang data Twitter tuh. Kita mau tahu orang ngomongin produk kita itu bagus atau jelek. Nah, kan kita jadi tahu tuh ya, hubungan kita ke customer itu dari cara mereka komentar, cara mereka ngeposting produk kita di sosmed, bagus atau enggak, produk ini jelek banget nih, atau produk ini bagus banget nih. Nah, kayak gitu. Kita bisa ambil action, atau organisasi bisa ngambil action berdasarkan data itu. Untuk retail logistik ya, pasti normal, ada penjualan, ada produk, ada inventory, itu harus dikontrol, harus diprediksi kapan kita jual, kapan kita produksi, kayak gitu. Di kesehatan juga, kalau kita kenal ada sistem pakar gitu ya, nah sekarang udah canggih gitu misalnya. Jadi memang penerapannya udah macam-macam. Jadi misal kita mau memprediksi, misalnya katakanlah ketika ada gejala ABC ini masuk kategori penyakit apa. Nah, itu juga bisa. Kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Jadi ya bisa membantu tenaga medis untuk mengambil keputusan dengan lebih baik. Nah, terus pertanyaannya, Pak, valid atau enggak? Nah, kalau masalah valid atau tidak, itu pasti ada uji cobanya. Jadi misalnya contoh nih, tadi ya, saya kan ngasih contoh sederhana gini nih. Nah, itu bakal dikembalikan lagi datanya. Misal katakanlah, data ini data apa? Data komplainan online, Pak, atau data komplain e-commerce. Nah, berarti yang wajib atau yang berhak memberikan label ini adalah orang yang mengerti komplainan itu. Jadi datanya memang sudah divalidasi sama orang-orang yang mengerti hal itu. Jadi misalnya kayak tadi, di kesehatan, ya berarti orang-orang yang memverifikasi algoritma itu pasti mengerti soal kesehatan. Jadi ini kombinasi ya, ada orang data scientist-nya, data engineer-nya, dengan orang-orang yang memverifikasi atau memvalidasi kalau hasil prediksinya itu sesuai dengan teorinya kedokteran gitu, atau dengan sesuai topiknya. Gitu ya. Jadi untuk pengkategorian ini tidak bisa sembarangan juga, tadi saya kelewatan juga, tidak bisa sembarangan, harus orang yang mengerti datanya. Jadi kalau kita ngomongin data penjualan, berarti orang yang mengerti penjualan. Data inventory berarti orang yang mengerti inventory. Data tentang kesehatan atau data penyakit misalnya, berarti orang yang mengerti penyakit itu benar seperti itu atau tidak. Kayak gitu. Jadi ada yang memvalidasi data
itu. Gitu. Jadi penerapannya banyak ya tadi ya. CRM, ada retail, ada kedokteran dan sebagainya. Oke. Oke, untuk materi hari ini tentang data mining awal masih perkenalan ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bakal lebih dalam lagi ke algoritma-algoritmanya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sambil saya absen ya. Abdul Muluk, udah nggak? Nggak ada ya? Oke. Alvia Fitrianti, Hadir, Pak. oke. Arge Rafif, nggak ada. Bintang Akbar, nggak ada ya. Cahyanti, Hadir, Pak. oke. Devi Permatasari, Hadir, Pak. oke. Dwi Hastuti, Hadir, Pak. oke. Dwiki Nur Ihsan, nggak ada ya. Ferbian Zari, Hadir, Pak. oke. Visela Silvia, oke, nggak ada. Gilang Ramadan, oke, nggak ada. Humaydi Abdillah, Hadir, Pak. oke. Ihwanul Muslimin, Hadir, Pak. oke. Ima Jamalia, Hadir, Pak. oke. Komang Pramayasa, Hadir, Pak. oke. Mariana Pane, Hadir, Pak. oke. Mia Ikmalia, nggak ada ya. Musa Ardiansyah, Musa tadi izin, yang Pak. izin di grup ya itu ya. Oke. Iya, izin di grup, Pak. Niko Pilipo, Hadir Pak Ubay. oke. Nur Alfitasari, Hadir, Pak. oke. Nurul Komaria, Hadir, Pak. oke. Renanda Matrisia, ada ya? Hadir, Pak. Oke, hadir. Rio Sandika, Hadir Pak. oke. Rismawati Dewi, oke, nggak ada. Prianto, Hadir Pak. oke. Satria Ade Putra, Hadir, Pak. oke. Teresia Nanda, Hadir, Pak. oke. Fadia Amelia, Hadir, Pak. oke. Wahyu Nur Rohman, nggak ada ya. Zaki Ismail, Hadir, Pak. oke. Zamba Wono, tidak ada ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan atau semakin bingung karena masih awal-awal atau gimana? Bentar, nanti saya coba carikan ya beberapa contoh penerapan itu dari tesis teman-teman saya biar lebih kegambar pemanfaatannya ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu untuk pertemuan hari ini? Oke ya, seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan nanti silakan di WA atau di grup ya. Oke, untuk hari ini berarti saya rasa cukup ya. Nanti di minggu depan saya coba ambil beberapa contoh yang dari teman-teman saya.
syukur-syukur saya bisa dapat tesis fullnya ya yang bisa saya share ke kalian. Kan biasa di situ lebih ke gambar tuh metode data miningnya seperti apa, supaya lebih ke gambar proses dari awal sampai dia jadi aplikasi itu sebenarnya bagaimana sih kalau manual gitu ya. Meskipun sekarang kita udah ada beberapa tools dari Google, dari AWS gitu ya, tapi tools itu tidak akan berguna kalau kita tidak paham hitungan manualnya, kayak gitu. Oke ya. Oh ya, untuk tugas nanti saya rubah ya, itu tanggalnya memang saya belum ganti, nanti saya buka lagi. Oke ya, untuk hari ini berarti saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata pandang. Mata pandang. Loro-loro nih. Apa sih, Pak?